Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firano Hariza, NIM 1901051028, kelas 2 TC D3. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Sistem Telekomunikasi. Soal nomor 1 yaitu perbedaan antara modulasi analog dan modulasi digital. Pada modulasi analog, yang akan ditransmisikan yaitu sinyal carrier yang telah termodulasikan terhadap sinyal informasi. Jadi di sini adalah adanya perubahan karakteristik sinyal gelombang carrier terhadap sinyal informasi. Selanjutnya modulasi digital. Nah, pada modulasi digital ini yang ditransmisikan adalah dalam bentuk kode atau bit, sehingga sinyal informasi yang akan dimodulasikan tersebut akan disampling sehingga menghasilkan kode-kode tersebut dan ditransmisikan ke si penerima. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2 yaitu kenapa penerimaan sinyal digital lebih baik daripada sinyal analog. Jadi di sini saya telah menggambarkan dua gelombang sinyal. Yang pertama itu sinyal analog. Nah, ini merupakan hasil dari modulasi dari analog yang akan dikirimkan ke penerima. Jadi karena modulasi analog itu adalah pengiriman sinyal, jadi kemungkinan besar masih ada noise yang melekat di sini. Jadi sepenuhnya sinyal, maksud saya suara yang diterima si penerima nanti kemungkinan kurang bersih seperti yang dikirimkan oleh si pengirim. Jadi karena digital tersebut, maksud saya kenapa modulasi digital lebih baik, karena adanya sampling atau pengkodean terhadap gelombang sinyal. Jadi saya sendiri telah mempunyai gelombang sinyalnya. Jadi sampling itu adalah memotong sinyal tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi saya akan memotong sinyalnya. Seperti ini. Jadi sinyal tersebut akan dipotong dan disampling seperti ini. Nah, setelah disampling, maka di setiap garis ini ada kode-kodenya. Yang pertama, paling atas itu 11, di bawah itu 101, dan di sini merupakan 100. Nah, di garis-garis tengah ini merupakan 000, sini 001, di sini 010, dan di sini 011. Nah, setelah disampling terhadapnya titik-titik ini, maka kode dari gelombang tersebut akan keluar. Jadi kode dari gelombang yang saya buat yaitu 00. Nah, seperti ini, di antara ini kan di tengah-tengah, jadi ditarik ke kode yang paling dekat. Jadi yang di sini yang paling dekat itu yaitu 101. Jadi 010, maksudnya 101, 101, dan di sini 111. Selanjut di sini 000, 00, dan di sini merupakan 010, lanjut ke 011, lanjut ke 010. Nah, bit yang telah kita dapatkan seperti ini itu yang akan dikirimkan ke si penerima. Jadi bisa didapatkan seperti ini. Nah, seperti ini berkurang adanya titik-titik yang akan dikirimkan. Jadi dengan adanya pengiriman bit tadi, pada nanti penerjemah di si pengirim, jadi maksud saya si penerima, maka yang diterjemahkan itu adalah kode-kodenya tadi, sehingga tidak ada noise yang melekat pada sinyal yang diterima oleh si pengirim tadi. Makanya dari itu, kenapa lebih baik penerimaan digital daripada sinyal analog, karena yang dikirimkan itu adalah kode. Jadi kode tersebut tidak akan mengandung noise, karena noise hanya bisa melekat di gelombang. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu perbedaan bandwidth antara sinyal informasi suara analog dan sinyal digital. Dapat diketahui bahwa frekuensi pada sinyal digital lebih besar daripada sinyal suara analog. Jadi jika dihitung, maka bandwidth dari sinyal modulasi digital merupakan 4 kali lebih besar dari modulasi analog. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu kenapa bandwidth pada modulasi digital lebih besar daripada modulasi analog. Nah, kode yang telah kita dapatkan di sampling sebelumnya seperti ini, harus digambarkan seperti ini.
Nah, sehingga pada modulasi digital ini adanya frekuensi fundamental yang ada di sini. Seperti ini. Sehingga bila digambarkan akan seperti ini. Nah, frekuensi fundamental ini lebih besar daripada frekuensi modulasi di modulasi analog, sehingga pada modulasi analog akan seperti ini. Nah, pada modulasi analog akan ada seperti ini, tetapi pada modulasi digital akan lebih besar lagi seperti ini. Jadi, di sebelah kanannya akan menjadi FC tambah FA, dan di sebelah kirinya akan menjadi FC dikurang FA. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan kiri dan kanan dari modulasi analog, sehingga kenapa bandwidth-nya lebih besar? Karena FA-nya lebih besar daripada frekuensi modulasi. Baiklah, lanjut ke soal nomor 5, yaitu jelaskan modulasi PSK dan modulasi QIM. Modulasi PSK atau phase shift keying yaitu pengiriman sinyal melalui pergeseran fase. Maksudnya di sini adalah suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi dari pemodulasi fase gelombang termodulasikan di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan. Lanjut ke QIM, yaitu modulasi amplitudo kuadrator, yaitu sebuah skema modulasi dengan membawa data yang mengubah amplitudo dari dua gelombang sinyal pembawa, yang dimana gelombang ini berbentuk sinusoid dan berbeda fase dengan yang lainnya 90 derajat. Oleh karena itu, QIM ini disebut sebagai pembawa kuadrator. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu keuntungan MRI pada QIM dan PSK. Kalau pada QIM, bandwidth-nya akan berkurang seiring dengan bit-nya akan dipertahankan. Sedangkan pada PSK, yaitu semakin besar nilai M, maka penggunaan bandwidth akan lebih maksimal dan semakin efisien. Dan jika bertambahnya MRI, maka simbol error akan semakin meningkat seiring dengan rapatnya konstelasi, karena sebelumnya konstelasinya tidak begitu rapat. Baiklah, saya akan lanjut ke soal nomor 7, yaitu bagaimana pemahaman tentang konstelasi modulasi digital. Konstelasi yaitu penggambaran simbol-simbol melalui diagram konstelasi. Jadi di sini kita mempunyai gambarnya seperti ini. Jadi ini merupakan contoh diagram 8 PSK. Jadi saya memiliki di 8 PSK memiliki 8 titik, yang dimana jarak antar titik di sini merupakan penanda sebagai amplitudo dan kekuatan sinyal. Sedangkan ini merupakan penggambaran simbol yang telah dikodekan tadi, seperti ini. Jadi, konstelasi ini memudahkan kita membacakan arah sinyal, apakah sinyal tersebut positif atau sinyal tersebut negatif. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 8, yaitu pengertian modulasi adaptif, yaitu cara untuk menunjukkan kecocokan modulasi, pengkodean, parameter, dan protokol lainnya yang sesuai dengan tautan radio. Sekianlah jawaban dari UTS saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.